Halo sahabat keluarga segar, kali ini kita mau review sedikit tentang Nextfun tablet ya 10 inch yang kemarin baru kita beli. Kemarin sih niatnya membeli Advance Sketsa 2 atau Sketsa 3, tapi kemudian melihat review tentang Nextfun ini dan lalu tertarik untuk membelinya ya. Dan tablet ini punya kamera depan dan juga ada pengaturan pencahayaan dan tombol power di sisinya. Lalu kemudian ada juga di sini untuk port variansnya ada satu USB untuk satu micro HDMI juga, ada satu micro SD dan ada untuk audio dan juga untuk charging portnya. Ini juga tertarik membeli karena ada iklan yang membahas dan juga mengulasnya tentu saja gitu ya, dan coba-coba dari berbagai ulasan yang lain juga. Ya kayaknya oke lah ya ini barang dan kita segera pesan gitu. Mumpung juga ya bisa dibilang untuk harganya juga terbilang masih bisa terjangkau di kantong dalam bulan-bulan ini. Ini kecil dan simple gitu ya, bisa diputar begini juga untuk mode tablet kalau mau terpisah dari case-nya juga. Nah, bisa diputar begini. Diputar beberapa kali juga tetap tampilannya menarik ya. Dan ini ada kamera depannya juga. Untuk spesifikasinya sendiri size-nya 246 kali 173 kali 7 mm dengan berat sekitar 488 gram, dan ini ada juga pelindung case yang diberikan ya, punya model seperti ini ya, ada perekatnya juga yang itu agak modelnya pegas seperti ini. Nah, ini untuk displaynya sendiri HDIPS 1280 x 800, CPU Intel Atom Z8300, untuk GPU Intel Graphics, memorinya 4 GB dan storage-nya ini 64 GB ya. Dengan akses WiFi juga Bluetooth dan baterai 10.000 mAh. Untuk operating systemnya Windows 10 Pro 4664 bit. Dan ada garansi 1 tahun untuk produk ini, dan ada beberapa bonus yang disertakan yaitu mouse dan mousepadnya juga, dan satu pen juga untuk mendukung mereka yang ingin menggambar menggunakan tablet ini. Ini adalah jenis keyboardnya yang menggunakan Bluetooth ya, simple, dan ini dilekatkan di sini dengan pelindung case-nya ada magnetnya gitu ya. Nih, kalau diangkat dia nempel seperti ini. Nah, untuk menyambungkan keyboardnya, keyboard portable-nya ada tombol Bluetooth di sini. Pertama dinyalakan dulu tombol on-nya dulu, lalu kemudian pilih Bluetooth-nya. Lalu pilih menu Bluetooth dan add device. Ya, ada tampilannya di sini, add device untuk menyambungkan tablet dengan keyboardnya. Tinggal dipencet saja, lalu dan kalau sudah tersambung, nah tinggal lihat di sini ya, sudah tersambung ya. Ada juga mouse wireless-nya yang tentu saja ini disambungkan dengan portnya dulu, dinyalakan jangan lupa. Ini mouse-nya kecil gitu ya, dan tampilannya juga simple gitu. Nah, ini ada kabelnya juga yang disertakan. Tentu juga ada charger tabletnya sendiri yang bisa dipasang di sini, di portnya di sebelah sudut kiri bawah ya dari tabletnya. Dan ini kita mau coba mouse-nya apakah berfungsi atau tidak. Nah, ini mouse-nya sudah berfungsi ya, keyboardnya juga berfungsi, bisa digunakan untuk mengetik. Nih, terlihat ya. Oke, ini mantap. Dan kita coba lagi mouse-nya, keyboardnya. Ini keyboardnya mini gitu ya. Dan kalau kita ketik masih oke, lumayan, tangannya tidak terlalu susah untuk mengetik. Kalau kita melakukan pencarian dengan browser, nah browsernya ini kemarin menggunakan Chrome yang kita download khusus gitu ya, karena tidak ada untuk
Chrome tidak ada, hanya ada Microsoft Edge dan juga Explorer. Nah, ini coba mengetik simple gitu dan cukup nyaman untuk ukuran 10 inch. Dengan mengetik begini ya masih terasa oke tangannya ya, dengan keyboard yang juga tidak kalah mini. Nah, ini suaranya tidak terlalu besar tapi ya oke untuk ukuran seperti ini. Ya, kita coba dengarkan suara Rhoma Irama. Jadi dari segi suara sepertinya memang kurang begitu oke gitu ya, tapi ya masih bisa untuk kepentingan mengetik, ya tidak terlalu pusing dengan musik juga gitu ya. Jadi masih bisa menggunakan opsi yang lain untuk musiknya. Dan ini diberi juga pen juga bagi mereka yang suka menggambar, dan tentu saja ini untuk prosesnya ya membuka aplikasi juga terbilang lambat sih sebenarnya. Ini saya coba beberapa kali. Nah, satu, dua, nah tiga, nah empat. Nah, ini agak sedikit lama dia prosesnya, dan bisa dibilang ya memang agak lambat gitu ya. Tapi oke lah, untuk ukuran seperti ini kita bisa pakai menggambar. Dan pikirannya jangan kemana-mana kalau menggambar. Ini bukan tukang gambar profesional itu, sehingga yang diingat itu kalau menggambar itu ya selalu isinya adalah gunung, sungai, matahari, ya begitu seperti bocah kecil ya. Jadi untuk menggambar cukup oke lah ya, ada beberapa fitur yang bisa digunakan di sini ya. Dan ini ada juga yang untuk model 3D gambarnya. Lalu untuk Office-nya sendiri kita harus menghubungi pihak penjualnya dan mendapatkan akses untuk bisa mendownload dari Office-nya ya. Secara keseluruhan untuk harga 2.600-an ya oke lah, tapi tentu kita akan update lagi setelah beberapa bulan pemakaian. Bagi teman-teman yang tertarik silahkan mencari di marketplace-nya, dan jangan lupa subscribe channel ini kalau bermanfaat. Terima kasih.